Ya, hello and what's up to Junkies. Ini adalah Jetour T2. Nah, T2 ini dengar-dengar ya rencana akan masuk ke Indonesia tahun ini. Nah, gue akan review dari eksterior sampai interior. Dan gue tahu kalian pasti penasaran. Let's go. Nah, untuk yang sekarang gue akan mencoba T2 IDM ini versi yang hybrid ya. Jadi ini sekarang kita lagi mau menuju ke starting point. Oke. We'll start. Ini sekarang kita mau coba braking point. Kerjap. Oke, kita sekarang mau coba bumps. Dan untuk beloknya dia desit enak, direct. Dan ini untuk bumps ya, ini keredam sangat bagus ya. Dan untuk ini beloknya nice. Dia cukup gesit ya untuk body sebesar ini. Dan dia feelnya nggak kayak body-body yang SUV yang kegedean. Dia sangat direct lah untuk steeringnya. Jadi juga mobil nyaman banget. Ini beda dari Jetour yang pernah gue cobain. Mobil Jetour yang lain seperti Dashing gitu. Ini sangat enak banget. Ini menurut gue cocok untuk pasar-pasar di Indonesia. Dan menurut kalian gimana untuk harga di Indonesia? Okay, we'll see you again. Ya tuh Junkies, tadi kita udah nyobain Jetour T2 IDM versi hybridnya. Dan ini gue lanjut ya, gimana rasa berkendaranya tadi. Karena tadi sesinya cuma bentar ya, test drive-nya cuma cepet. Jadi, nah menurut gue tadi itu mobil enak banget loh. Gue nggak pernah nyobain Jetour seperti ini. Ya gue pertama kali nyobain Dashing sedan itu doang ya. Belum nyobain Jetour yang lain. Dan menurut gue yang ini enak banget. Ini nice. Ini secara bantingan suspensi dia oke banget. Secara mesin dia ya karena hybrid ini kenceng, torsi gede ya. Gercep banget. Dan kalau lewat bumps, keredam sangat bagus. Dan kita tadi lumayan lewatin bumpsnya tuh lumayan kenceng ya. Jadi berasa keredamnya bagus, body nggak rattle. Dan ya capabilities untuk off-roadnya tuh sangat bagus ya. Dan memang Jetour jago sih soal bikin SUV gini ya. Nah nanti mungkin kita akan ada kesempatan untuk cobain ini. Tapi belum tahu pakai T1 atau T2 ya. Nah nanti kita cobain juga T2 yang versi ICE-nya ya, versi internal combustion-nya. Kita lihat seperti apa nanti. Let's go. Ya, so yang sekarang kita mulai review Jetour T2 yang model ICE, mulai dari belakang. Nah kita mulai dari atas. Untuk antena dia sudah shark fin. Dan third brake light dia sudah model garis gini, dan di sini harusnya ada kamera tapi ini sini blank ya, dummy doang. Dan untuk kaca dia sudah full defogger dengan pattern yang lucu ya, unik. Dan ada wiper belakang yang sudah rapi, posisi disumpetin sama ban serep ya di sini. Dan ban serepnya model full size dan terbuka gini. Dan di sini ada rear view kamera belakang. Untuk lampunya dia di sini dengan mika warna smoke clear ya.
Dan di dalam kalau nyala dia model garis-garis dan sudah pasti full LED. Nah, di sini ada desain engsel tapi ini fake ya, cuman aksen doang. Jadi engselnya seperti biasa di dalam pintunya. Dan sini ada badge T2 dan XWD untuk sistem 4-wheel drive-nya. Nah, ke bawah lagi di sini untuk bumpernya dia bahannya plastik yang durable ya, seperti plastik biar kalau kenapa-napa lebih tenang daripada warna body color painted gitu ya, baret. Jadi lebih safe untuk off-roading dan adventure. Untuk sensor parking dia total ada 4 di belakang. Nah, untuk bagian samping dia di sini ada panel plastik warna hitam ya. Untuk bagian belakang di sini warna black gloss dan dia nyambung ke belakangnya. Di sini ada model garis-garis gini aksen. Dan untuk window line-nya dia warna black gloss juga ya. Dia semua full black gloss kecuali yang bagian atas ini dia model matte black gini ya. Untuk roof rail dia beneran berfungsi roof rail ya, bukan aksen, bukan cuman sekedar dekoratif ya, tapi ini beneran berfungsi keras, beneran kalian bisa pasang roof rack atau roof box, jadi pasti kuat. Nah, ke bawah untuk door handle ya, ini door handle gede banget, model chunky, gede banget. Dan di sini ada tombol keyless. Nah, untuk ke bawah dia ada footstep pattern kotak-kotak gini, dan dia nyambung sama cladding hitam yang bahannya juga sama biar balik lagi lebih durable. Ke depan lagi di sini kayak ada vent, tapi ini fake vent ya kayaknya, soalnya tipis, it doesn't go anywhere. Ke depan lagi untuk peleknya dia pakai ban GT Control P10. Dia bannya mirip yang dipakai sama T1. Nah, ini dengan ukuran ring 20 55 255. Sudah pasti ringnya lebih besar, tapi jenis bannya hampir sama T1. Nah, kita lanjut ke bagian kaca spionnya. Nah, kaca spionnya dia bentuknya model kotak gini, dan ada aksen garis-garis kotak begini, dan di sini ada lampu buat sen, dan ada kamera samping di spionnya buat 360 view-nya, dan sudah pasti udah ada blind spot monitoring. Nah, bagian depan dia desainnya lebih rough ya, lebih kayak looks lebih rugged daripada T1. Dan untuk desain grillnya dia model kotak-kotak seperti ini, warna gloss black, dan tulisan Jetour yang warna putih ya. Terus di sini ada kamera depan untuk 360 view-nya, dan untuk headlight dia ada tulisan Drive Your Future. Dan di sini untuk headlightnya dia tipe proyektor, ada 2 tumpuk ya, dan semuanya juga LED. Ini untuk sen, dan di bawah ada fog lamp, dan di sini juga ada rel kanan kiri, dan di sini juga ada tow hook. Tapi ini tow hooknya fake ya, cuman buat aksen doang, buat dekoratif doang. Dia ini plastik, not a real tow hook. Dia warna kuning, dan bahan bumpernya juga sama sekeliling, bahannya sekaci plastik warna hitam yang lebih durable. Nah, untuk depan dia untuk sensor parking dia ada 4 titik juga sama kayak di belakang. Nah, desainnya seperti ini. Untuk hood juga dia ada power dome-nya, looks lebih powerful ya, lebih rugged. Dan di sini ada aksen begini. Ini max 15 kilo, mungkin kalian bisa ikat sesuatu di atas kap mesin ini dengan ini. Correct me if I'm wrong ya. Oke, kita lanjut ke bagian interior ya.
atau yang sekarang kita masuk ke bagian interior bagian depan. Nah, untuk door trim dia desainnya seperti ini. Dia di sini bahannya soft touch dengan pattern seperti kotak-kotak gini ya, seperti anyaman. Dan di sini warnanya satin chrome. Ada speaker di sini. Nah, di sini juga bahannya perforated dan blue drew ya. Ini bagus banget ya, enak banget. Ada stitching juga. Dan ini kayak warna brush aluminium, cuman aksen bahan plastik, dan semuanya sudah pasti all auto untuk window-nya. Ini grab handle, nembus ya, bolong, dan kalian bisa taruh sesuatu di sini. Jadi ini magnetize locknya, keren sekali, bagus ya. Ini bisa jadi compartment juga, dan di sini ada door pocket, ada cup holder juga, dan audio by Sony. Oke, kita sudah masuk ke dalam. Nah, desain setirnya juga kurang lebih sama T1 ya. Dan sini untuk pertombolan setir, ya you guessed it, apa aja ini isinya. Dan untuk gauge dia sudah full TFT display, dan juga screen untuk center konsolnya juga besar ya. Di sini ada juga audio sekeliling, dan di Sony yang sudah pasti suaranya bagus. Dan sini ada kayak desain kayak pattern map ya, map kalau kalian kayak lihat ini ada titik poin kayak map. Keren sekali, dan juga ya bertekstur juga. Di sini ada kompartemen, dan di sini untuk glove box ya sudah soft open juga. Nah, ke tengah di sini bentuk AC-nya seperti ini. Di tengah ada tombol hazard, dan di sini ada wireless charging dengan coolingnya biar HP-nya enggak overheat. Nah, di sini juga bisa kalian taruh apapun di sini, taruh HP buat kalian kasih apalah gitu ya. Untuk shifternya juga dia kurang lebih sama T1 ya, dia model gede, enak dipegangnya. Tombol power di sini, indikator shifternya di sini, dan di sini ada mode buat off-road mungkin ya. Kalau ada yang tahu kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Di sini ada parking kamera, ini heater buat kaca depan, dan tombol AC, dan ini buat mode off-roading ya, yang XWD nya banyak modenya, sekitar ada 6 mode off-roading dan berkendara. Di belakangnya di sini ada glove box lagi, ini bisa digeser-geser, dan di sini ada cup holder juga. Di dalam juga ada chiller ya, lubang di sini nih, ini bisa dibuka, bisa jadi chiller. Dan ini aku nggak tahu juga, ini di sini ada 2 lubang, entah buat taruh apa. Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah kalau kalian yang tahu ya. Nah, untuk joknya, dia bahannya sangat bagus, dia kulit ya. Di sini ada logo JT, dan di sini kulit dan campur blue drew ya, dan perforated, sangat bagus. Sini ada pattern, atau ini bukan pattern apa, tapi cakep. Nah, ini door trim seperti ini, dan ada aksen boltnya juga, keren. Nah, desain dashboardnya seperti ini ya. Untuk posisi duduk dia sangat tinggi, commanding sekali. Jadi kalau kalian off-roading pasti view-nya lebih enak untuk mengkontrol ya. Dan kayaknya ini untuk versi Middle East ya, soalnya tulisan Arab di sini. Nah, kita lanjut ke jok belakangnya. Nah, kita mulai dari door trimnya. Dia sama kayak di belakang, desainnya sama, tapi ini nggak soft touch ya. Yang depan soft touch, tapi ini dia hard panel, dan semua juga sama door trim depan. Di sini ada speaker, dari sini bahannya brush aluminium, full auto. Di sini juga ada kompartemen, cuma bedanya nggak ada
kayak lock magnetize yang buat biar nggak jatuh gitu ya. Di sini ada cup holder dan speaker by Sony, dan handle-nya looks so rugged dan besar dan mantep ya, model bold gini juga. Kita masuk ke dalam. Nah, sebelum masuk ke dalam, di sini ada seal plate tulisannya Jetour. Nah, gue udah duduk di bagian belakang. Ini udah setelan duduk gue di depan, dan surprisingly untuk badan setinggi gue ini masih enak banget. Ini masih jauh banget. Gue duduk juga nggak ngatung paha gue. Dan di sebelah sini ada AC, ada power socket, USB dan Type C. Dan di bawah juga ada kompartemen buat kalian taruh HP kalau kalian lagi ngecas ya. Nah, untuk back pocketnya ya, seat back pocket ada 3 masing-masing, 2 kecil dan 1 besar. Untuk bahan joknya juga dia sama kayak di depan, dia kulit campur bludru juga dengan perforated. Dan sini juga udah ada Isofix, sudah kids friendly, dan headrest dia tiga-tiganya sudah adjustable. Di sini ada hand grip dan lampu, dan ada hanger juga, top hanger. Ya, gimana auto junkies menurut kalian tentang Jetour T2 ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah tentang mobil ini gimana menurut kalian. Dan hal menariknya dari Jetour T2 ini, dia the #1 best selling boxy SUV in China. Hebat ya, bisa laku banget nih mobil. Dan karena tadi gue udah coba juga, tapi gue coba yang versi IDM ya, yang versi hybridnya. Nah, itu mobil enak banget. Karena hybrid juga torsi gede banget, nge-sprint mulu kalau pas belok, kalau kalian tancap gitu ya. Ya, gimana auto junkies menurut kalian tentang Jetour T2 ini? Nah, menurut gua ini mobil oke banget masuk Indonesia. Dan kalau menurut gua sih dibanding sama Jetour Dashing ya, tapi memang beda kelas, itu city SUV ya. Cuman ini bagus banget. Ini mobil enak. Ini cocok buat di pasar Indonesia. Nah, menurut kalian gimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nah, bagi kalian yang suka dengan video-video kita, pengen lihat video-video kita, kalian bisa subscribe di YouTube channel kita di Laknats Auto Junkie, dan kalian bisa check out Instagram kita di laknats_aj sebelah sini. Nah, begitu aja Auto Junkies tentang Jetour T2 ini. Nah, sekian aja dari Alex. We'll see you guys in the next video. Ride safe and Godspeed.